simplet itu, katakan ketika ada, kalau kita umpamakan di grafik, di metode grafik itu ya, si simplex ini dia akan berjalan mulai dari titik terendah hingga titik tertinggi gitu. Jadi nilai solusi yang kurang optimum ke solusi yang paling optimum. Tidak bisa langsung katakan ada 4 solusi, titik solusi, kemudian 4-4-nya langsung ketahuan. Tidak seperti itu, melainkan satu persatu. Mulai dari yang paling tidak optimum itu yang di titik 00 ketika apa namanya fungsi-fungsi baik tujuan ataupun kendalanya ini kita plot ke tabelnya, kemudian uh, kita kita komputasikan. Nah, satu persatu ketika kita mengeliminasi nilai negatif dari fungsi tujuan itu tadi, akan menghasilkan satu titik solusi. Nah, ketika ternyata masih ada nilai negatif pada fungsi tujuan, maka kita harus meneruskan perhitungannya itu hingga fungsi tujuannya itu tidak ada yang bernilai negatif. Nah, itu adalah titik optimumnya. Begitu bisa dipahami ya di sini. Itu hanya awal aja, perkenalannya aja. Enggak Oke, paham. kita langsung saja di sini kita sambil saya jelaskan itu langsung ke contoh soal, langsung perhitungannya nanti seperti apa. Saya menggunakan Excel ini biar tidak menggambar-gambar garis-garis, karena ini nggak ada papan ya. Kalau menggunakan papan tulis di Google Meet juga agak kewalahan nanti. Oke, baik. Di sini PTA itu memproduksi, terlalu kecil kah? Nggak kan ya? Enggak, Bu. Oke. Jadi intinya sama, ini nanti kita memformulasikan permasalahan itu ke fungsi-fungsi seperti yang fungsi-fungsi linear programming seperti yang sudah dipelajari sebelumnya. Contohnya di sini ada PTA, dia membuat berbagai macam komponen dari komputer. Di sini ada 3 komponen. Komponen A itu membutuhkan 2 jam untuk fabrikasi, untuk produksinya, dan 1 jam untuk perakitan. Kemudian komponen B membutuhkan 3 jam produksi dan 1 jam perakitan. Komponen C membutuhkan 2 jam produksi dan 2 jam perakitan. Nah, di sini PTA bisa menyediakan hingga 1000 jam dan 1000 jam untuk produksi dan 800 jam untuk perakitan tiap minggunya. Jadi setiap minggu ini produksinya. Kemudian jika laba yang bisa dihasilkan komponen A, B, C berturut-turut adalah Rp7 untuk komponen A, Rp8 untuk komponen B, dan Rp10 untuk komponen C, pertanyaannya berapa banyak masing-masing komponen itu harus diproduksi untuk memaksimalkan laba gitu. Oke, sekarang kita identifikasi terlebih dahulu variabel keputusan. Variabel keputusannya kita katakan X1 untuk jumlah produksi, hashtag ya ini kalau kalian sebutnya. Hashtag ini itu simbol untuk jumlah atau number of, kayak gitu ya. Jadi bukan hashtag produksi komponen A, enggak seperti itu. Jadi ini adalah artinya jumlah produksi komponen A. Kemudian untuk komponen B saya beri X2. Dan untuk komponen C saya beri X3.
sini kemudian kita bisa menyusun fungsi tujuannya. Gimana fungsi tujuannya? Bagaimana fungsi tujuannya? Guys, kalian sudah bangun kan? Atau masih terlalu pagi nih? Tidak, Sudah, Bu. Bu. Oke, gimana fungsi tujuannya? 3. Pakai bahasa Inggris. Saya kasih Z dulu deh. Udah, berapa? Z sama dengan 7x1 tambah 8x1 x2 tambah 8x2 ditambah 10x3. Oke. Nah, kemudian fungsi kendala. Di sini dilihat sumber daya paling maksimum yang bisa disediakan oleh PTA adalah 1000 jam kerja untuk produksi dan 8 jam kerja untuk perakitan. Sehingga fungsi kendalanya bisa dirumuskan 2x1 ditambah 3x2 ditambah 3x2 ditambah 2x3 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 1000. Oke, bentar. Saya cari simbol dulu. Ada nggak? Harus di equation. Bentar ya. Sambil saya catat. Sekarang tanggal 11 Maret. Oke, kemudian fungsi kendala selanjutnya 1x1 itu berarti x1 kemudian tambah x2 kemudian tambah 2x3 tambah 2x3 kurang dari sama dengan 800 sudah ini aja. Ada lagi? X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0. X1, X2, X3 dia harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, untuk metode simplex, yang pertama kita harus mengetahui ini. Kita kan ada maximization, ada minimization. Kebetulan yang sekarang ini masih maximization, setelah ini baru minimization. Nah, untuk metode simplex ini, ketika maximization, maka kita bisa langsung mengerjakan. Tapi ketika kita diminta untuk menyelesaikan masalah minimization, maka kita harus mengubahnya ke maximization. Jadi pada intinya adalah yang bisa diselesaikan adalah fungsi maximization. Tapi bukan berarti yang minimization nggak bisa diselesaikan dengan metode simplex. Yaitu caranya tadi mengubah yang minimum ke maximization.
Seperti itu. Nah, langkah pertama adalah kita nolkan fungsi tujuan. Jadi di sini fungsi tujuannya menjadi karena dia adalah laba, ataupun nanti kalau seandainya bukan laba namun dia tidak memiliki angka negatif, maka dia harus tetap positif. Gitu ya. Sehingga untuk Z dia harus tetap positif, berarti dia tetap berada di sisi sebelah kiri, tidak diubah. Nah, yang berubah yang mana? Maka semua komponen yang ada di sebelah kanan itu dipindah ke sebelah kiri atau di sisinya Z. Sehingga di sini kita mendapatkan fungsi baru Z dikurangi 7x1 dikurangi 8x2 dikurangi 10x3 3. sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsi kendala? Kalau kalian perhatikan di sini, ini adalah yang dibutuhkan untuk memproduksi jumlah jam yang dibutuhkan untuk memproduksi masing-masing komponen. Dan dia tidak boleh lebih dari 1000. Sedangkan untuk yang kedua, ini adalah jumlah jam yang dibutuhkan untuk merakit masing-masing komponen. Dan dia tidak boleh lebih dari 800. Nah, ketika ada ketidakpastian seperti ini, dalam artian berapa jumlah pasti untuk nilai maksimum yang dibutuhkan, maka kita berikan satu variabel yang mana itu nanti katakan seperti ini, 2x1 ditambah 3x2 ditambah 2x3. Ini kita tidak memiliki kepastian apakah nanti ketika jumlah optimum diketahui, maka total dari ini semua sama dengan 1000. Sama dengan ya, kita ubah sekarang menjadi sama dengan 1000. Tidak ada kepastian. Oleh karena itu kita tambahkan satu variabel yang namanya slack variable. Yang mana ini berarti jika ini semua satu, katakan ini maksimumnya, sisanya adalah diberikan di S1. Sehingga ini memang sama dengan 1000. Dari sini bisa dipahami terlebih dahulu kenapa ditambahkan S1? Bisa, Bu. Oke. Begitu juga untuk waktu perakitan. Ketika nanti kita mendapatkan jumlah optimum dan kita masukkan ke variabel-variabel keputusan, namun untuk yang sekarang kita tidak memiliki kepastian apakah nanti jumlah yang terpakai untuk menghasilkan profit optimum itu adalah 800. Sehingga kita memberikan variabel untuk mengakomodir sisanya. Tapi harapannya adalah S1, maksudnya variabel slack tadi adalah 0. Gitu. Nah, ini untuk fungsi kendala 1 kita berikan S1. Untuk fungsi kendala 2 kita berikan S2. Dan ini sama dengan 800. X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 0, ini tidak perlu dihitung, tidak perlu dirumuskan lagi, karena ini merupakan solusi pertama, yaitu 0, 0, 0, seperti itu ya. Nah, kita sudah memiliki fungsi tujuan dan fungsi kendala. Kita gambarkan dulu ke tabelnya. Jadi untuk mengerjakan simplex, kita gunakan yang namanya tableau, bukan tabel ya, tapi tableau. Nah, di sini ada kolom basic.
Kolom basic ini adalah untuk mencari solusi, namun bukan merupakan variabel keputusan. Untuk yang pertama, nanti setelah solusi itu didapatkan, dia akan diisi variabel keputusan. Itu untuk yang pertama kali dia bukan berisi variabel keputusan, melainkan variabel yang bisa dioptimumkan, yaitu si z dari fungsi tujuannya, labanya, dan juga S1 dan S2. Ini variabel basic namanya. Nah, kemudian kolom kedua adalah, ini anaknya kalian pakai yang mana ini? Mau Z-nya di belakang atau di depan? Depan, Bu. Depan. Oke. Z kemudian X1 kita isikan semua variabel yang kita miliki, X1, X2, X3. Ini langsung saya beri 3 variabel ya. Kalau 2 kan nanti kalian bingung yang ketiga. Nah, ini saya langsung kasih 3 variabel. Kemudian kita juga memiliki variabel yang lain selain variabel keputusan, yaitu variabel slack S1 dan S2. Nah, di sini adalah solusi. Kita isikan terlebih dahulu biar kalian nanti paham ngisi basic ini seperti apa. Untuk yang pertama, saya isikan fungsi tujuannya. Fungsi tujuan Z-nya, jadi untuk mengisi sel-sel di bawahnya, ini kalian melihat koefisiennya. Jadi untuk yang di sini. Untuk Z ini, koefisiennya adalah 1. Maka kita isikan 1. X1 dia koefisiennya negatif 7. Kemudian X2 negatif 8. X3 negatif 10. Apakah memiliki S1 dan S2? Untuk fungsi Tidak. tujuan? Tidak. Tidak. Tidak ada. Kita isi 0. Dan solusinya adalah 0. Masih 0. Kita masih belum mengetahui berapa profitnya. Profit maksimum. Kemudian baris selanjutnya kita isikan fungsi kendala. 2x1 untuk fungsi kendala pertama dia tidak memiliki z, berarti z di sini memiliki koefisien 0. 0 kali z 0, nggak usah ditulis. Kemudian x1 dia memiliki koefisien 2, x2 3 dan x3 2. Nah, untuk fungsi kendala pertama dia memiliki satu variabel slack yang mana dia S1 sehingga koefisien untuk S1 adalah 1. Dan untuk fungsi kendala pertama dia tidak memiliki S2, maka untuk koefisien S2-nya adalah 0. Lalu solusinya, nilai optimumnya di sini dia adalah 1000. Dari sini dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, fungsi kendala kedua. Ini saya berikan satu sel lagi untuk pengerjaan selanjutnya. Fungsi kendala kedua, dia X1 memiliki koefisien 1 X1, kemudian X2 juga 1, X3 2. Masih Z, tidak memiliki Z, jadi 0, X1-nya 1, X2 1, X3 2, kemudian tidak memiliki S1, jadi 0, tapi dia memiliki S2 dengan koefisien 1. Dan untuk nilai optimumnya adalah 800. Nah, kolom basic ini diisi variabel yang memiliki angka 1. Variabel yang memiliki angka 1. Tapi bukan variabel keputusan. Nah, di sini yang memiliki angka 1, Z. Z bukan variabel keputusan. Ingat, variabel keputusannya hanya X1, X2, X3.
Sehingga di sini diisikan Z, kemudian yang memiliki angka 1 lagi adalah S1. Sehingga di sini S1 dan S2. Nah, ini adalah tableau basicnya, tableau dasarnya sebelum kita melakukan komputasi. Saya kasih tabel dulu biar tidak bingung. Oke. Oke. Nah, untuk melakukan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan simplex, maka langkah yang pertama adalah mengidentifikasi nilai negatif pada fungsi tujuan yang mana dia harus diubah menjadi nilai positif gitu. Nah, langkah yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu nilai paling kecil pada fungsi tujuannya. Nilai paling kecil di sini adalah negatif 10. Bisa dipahami di sini ya? Bisa. Sehingga ini disebut kunci kolomnya. Ini disebut kunci kolom. Nah, kemudian sekarang kita harus mencari kunci barisnya terlebih dahulu dari S1 dan S2, bukan Z lagi. S1 dan S2. Untuk mencari kunci barisnya, kunci baris nanti diketahui untuk mengetahui pivotnya atau kunci unsur kuncinya, maka caranya adalah kita membagi solusinya dengan apa yang dimiliki di kunci kolom kunci, ini namanya kolom kunci. Nah, kemudian kita cari baris kuncinya untuk mengetahui unsur kunci itu dengan membagi solusi ini dengan yang ada di kolom kunci. Untuk S1 maka kita dapatkan 1000, ini aja deh, di solusi dibagi dengan yang ada di kolom kunci, dapatkan 500. Kemudian untuk yang S2 didapatkan 400. Nah, untuk mengetahui baris kunci maka kita pilih yang memiliki, ini disebut rasio, yang memiliki rasio terkecil, yaitu 400 di sini. 400 lebih kecil dari 500. Sehingga baris kuncinya ada di baris S2. Nah, jika sudah seperti ini, maka perpotongan antara si kolom kunci dan baris kunci inilah yang kita sebut sebagai unsur kunci. Unsur kunci kita adalah kapan saja. Unsur kuncinya adalah 2 di sini. Nah, oleh karena itu untuk semua sebentar, saya ada telepon. Oh, sudah berhenti, sudah. Nah, kemudian kita ubah untuk semua angka yang ada di S2 ini itu dibagi yang untuk kolom kunci kita ubah menjadi 1. Dan untuk semuanya yang selain di unsur kunci ini itu kita ubah kan untuk menghasilkan angka 1 di sini kan dia harus dibagi dengan 2.
Nah, yang lainnya ini dinolkan untuk yang di kolom kunci. Sedangkan yang di baris kunci itu disesuaikan dengan yang ada di unsur kuncinya. Berarti kalau yang di unsur kunci ini dibagi dengan 2 untuk mendapatkan 1, maka di sel-sel yang lainnya pada baris kunci ini juga dibagi dengan 2. Saya buat lagi yang baru. Gak paham mantap. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang pertama. Di sini ada yang S2. Kita harus membuat si unsur kunci ini itu menjadi 1, angka 1. Berarti harus dibagi dengan 2. Oleh karena itu, untuk yang lain juga harus dibagi dengan 2. 0 bagi 2 dia tetap 0, 1 bagi 2 dia setengah. Aduh, sebentar, saya ubah ke fraksi ya. Satu bagi 2 setengah, kemudian ada lagi 1 bagi 2 lagi setengah, kemudian 0 bagi 2 0, 1 bagi 2 setengah. Solusi juga demikian, jadi 800 bagi 2 didapatkan. Untuk solusi selanjutnya dia 400. Nah, untuk selanjutnya ini saya kasih simbol B0, baris ke 0, baris ke 1, baris ke 2. B0, baris ke 1, baris ke 2. Nah, kemudian kita mentransformasikan untuk baris-baris yang lain itu dengan menggunakan si unsur kuncinya. Untuk B1, untuk mendapatkan angka atau nilai-nilai yang ada di baris ke-1, maka kita bisa mendapatkan dari B1 sama dengan B1, nilai di B1 itu sendiri, kemudian dikurangi dengan 2 dikalikan angka di B2, di B2 yang baru. Kenapa demikian? Karena untuk yang ada di kolom kunci ini kita harus mengubahnya menjadi 0 selain yang unsur kunci. Jadi kalau yang unsur kunci ini jadikan 1, untuk angka-angka yang lain di kolom kunci ini kita jadikan 0. Oleh karena itu 2 di sini, bagaimana cara menjadikannya dia 0? Maka dikurangi dengan 2. Si unsur kunci tadi sudah 1, sehingga di sini 2 dikurangi 2 dikalikan unsur kunci. Jadi semuanya berhubungan dengan nilai-nilai yang ada di baris kunci. Begitu juga dengan B0. B0 ini dia juga harus
nilainya dienolkan, yaitu dengan cara nilai dari B0 ini yang ada di sini, terutama kita fokus di kolom kunci, nilai di kolom kunci, karena dia sudah negatif ya, sudah negatif, maka dia harus ditambahkan dengan jumlah yang positif. Sehingga ini ditambah dengan unsur kunci dikalikan dengan nilai yang ada di barisnya, di baris B0-nya. Sehingga di sini ditambah dengan 10 dikalikan dengan B2 yang ada di baris kunci. Itu. Oke, sekarang kita mulai. B1 sama dengan yang ada di sini, kita isikan B1, nilai di B1 awal dikurangi dengan 2 dikalikan dengan nilai B2 yang baru. Jadi nilai B2 yang baru itu yang sudah ada di sini. Sehingga di sini Z, awalnya di kolom Z untuk S1, untuk baris ke B1 ini dia adalah 0. 0 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan 0, maka dia tetap 0. Kemudian X1, dia awalnya adalah 2. 2 dikurangi dengan 2 dikalikan nilai B2 yang baru setengah, atau dikurangi dengan 1, maka kita dapatkan 1. Kemudian X2, 3 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan nilai B2 yang baru setengah. 2 kali setengah 1, 3 dikurangi 1, kita dapatkan 2. Nah, ini 0. Karena memang si rumus ini tujuannya dibuat adalah untuk mengenolkan si kolom kunci. 2 dikurangi 2 dikalikan 1, 0. Gitu ya. Kemudian S1 dia memiliki 1 dikurangi dengan 2 dikalikan 0, maka dia tetap 1. 1 dikurangi 0. Kemudian 0 yang S2 dikurangi dengan 2 dikalikan setengah, atau sama dengan 1. Maka 0 dikurangi 1 negatif 1. Solusinya juga demikian. Awalnya 1000 dikurangi dengan 2 dikalikan dengan nilai solusi B2 yang baru. Dapatkan 1000 dikurangi 800. Jadinya di sini 200. Nah, kemudian kolom baris Z, di sini awalnya 1 ditambah dengan 10 dikali dengan yang ada di B2, ingat yang ada di B2, 1 ditambah 10 kali 0, maka kita tetap mendapatkan 1. Kemudian X1 negatif 7 ditambah dengan 10 dikalikan dengan setengah 5. Negatif 7 ditambah 5, kita dapatkan negatif 2. X2 negatif 8 ditambah dengan 10 kali setengah atau sama dengan 5, maka kita dapatkan negatif 3. Ini 0, negatif 10 ditambah 10 kali 1, 0. Memang diniatkan untuk yang kolom kunci ini adalah 0 semuanya selain yang unsur kunci. Kemudian S1, 0 ditambah dengan 10 dikalikan 0, tetap 0. S2 juga 0 dikalikan 10, 0 ditambah 10 dikalikan dengan setengah, maka kita dapatkan 5. Bagaimana dengan solusi? Solusi juga demikian, 0 ditambah dengan, karena nilainya 0 pertamanya, ditambah dengan 10 dikalikan nilai solusi di B2, 400. 10 kali 400, 4000 ditambah 0 tetap 4000. Nah, dari sini kita mendapatkan variabel di kolom basic yang baru. Z tetap dia nilainya 1, kemudian yang ada di kolom
variabel slack yang memiliki angka 1 adalah S1. Maka kita tulis S1. Nah, di sini untuk basicnya jadi berubah. Di kolom yang variabel slack kita tidak mendapati angka 1, tapi dia sudah berpindah ke X3. Maka kita tuliskan di sini X3. Nah, dari tableau yang pertama, ini tableau basic ya. Tableau 0 lah, basic. Ini tableau 1. Nah, dari tableau 1 kita bisa mendapatkan solusi optimum. Lihat di sini, apakah dari semua yang ada di kolom basic ini itu ada yang tidak merupakan variabel keputusan? Ada, yaitu S1. Di sini kita hanya memiliki X3, berarti untuk solusi layak pertama itu X3. Bentar, ini kok X3-nya kita lihat berapa di kolom solusi, dia 400. Apakah di kolom basic ada X1 dan X2? Tidak ada, berarti mereka diasumsikan 0. Nah, kita tulis urut aja. Tidak ada X1, berarti X1 sama dengan 0. X2 juga sama dengan 0. Nah, yang memiliki nilai adalah X3. X3-nya berapa? Sama dengan 400. Ini ada di kolom solusi. 400. Sehingga di sini dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan X3 sama dengan 400, maka kita peroleh labanya sebesar 4.000. Pertanyaannya, apakah ini sudah optimum? Belum tentu. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Ada yang mau ditanyakan? Masih tabel pertama, tableau pertama? Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi dari tableau pertama ini kita mendapatkan satu titik solusi seperti ini. Namun demikian kita belum bisa menyebutnya optimum. Karena apa? Di baris Z, di baris fungsi tujuan ini masih memiliki nilai negatif. Sehingga kita harus tetap terus jalan gitu ya. Karena yang kita mau adalah mencari titik optimum, solusi optimum. Nah, gimana caranya? Sama. Yang pertama kita identifikasi kolom yang memiliki nilai dari fungsi tujuan itu yang terendah. Nah, sekarang kita dapatkan di kolom X2. Nah, ini biar saya di sini. Fraksi tadi. Kita dapatkan kolom X2 yang memiliki negatif 3. Dia nilai paling rendah. Kemudian dari sini kita cari tahu baris kuncinya. Caranya sama, yaitu dengan mencari rasio membagi solusi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Nah, nilai terendah ada di baris S1. Maka kita bisa sebut ini sebagai baris kunci. Dan untuk persimpangannya, inilah yang disebut unsur kunci, sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan 2 lagi.
Oke, sehingga kita kita transformasikan untuk yang ada di kolom kunci semuanya 0 kecuali yang unsur kunci adalah 1. Kemudian untuk yang di baris kunci kita bagi semuanya dengan unsur kuncinya. Karena kan kita mau mendapatkan unsur kuncinya 1, sehingga harus dibagi dengan unsur kunci itu sendiri gitu ya. Sehingga ini didapatkan 1 untuk unsur kuncinya di kolom X2. Nah, kemudian untuk Z 0 dibagi 2 tetap 0, 1 dibagi 2 dapat setengah, kemudian 0 dibagi 2 dia tetap 0, kemudian 1 dibagi 2 kita dapatkan setengah, negatif 1 dibagi 2 kita dapatkan negatif 1 setengah, negatif setengah. Kemudian yang untuk solusi juga demikian, dibagi dengan 2 kita dapatkan 100. Nah, caranya sama dengan yang ini. Hanya saja ini B1. Untuk B2 maka kita bisa mendapatkannya dengan cara B2 dikurangi dengan nilainya berapa di sini? Dia setengah. Jadi kita ingin mengenolkan semua nilai yang ada di kolom X2. Berarti kita lihat di sini untuk B2 yang ada di kolom adalah setengah. Maka di sini untuk nilai setengah kita harus mengurangkannya dengan setengah juga. Setengah dikalikan dengan unsur kuncinya yang baru di sini di B1. Nilai B1. Itulah untuk mendapatkan B2. Bagaimana dengan B0? Sama seperti sebelumnya, kita lihat kita mau mengenolkan negatif 3. Maka nilai dari B0 ini sudah negatif, maka kita harus menambahkannya dengan nilai positif. Positif berapa? Nilai dari B0 di kolom X2 itu sendiri, yaitu 3 dikalikan dengan 1 atau angka yang ada di B1 sebagai unsur kunci atau di sini baris kuncinya. Nah, sekarang kita mulai di baris X3 terlebih dahulu. X3 memiliki nilai Z0, 0 dikurangi dengan setengah dikalikan dengan B1. B1 ini adalah yang di baris ini, maka kita tetap mendapatkan 0. Kemudian X1, sebelumnya ada setengah, ini ya. Setengah dikurangi dengan setengah dikalikan setengah. Berapa? Setengah dikurangi dengan setengah dikalikan setengah. Berapa, Rek? Minus setengah. Masa minus setengah? Ayo, setengah 0,25. berapa? 0,25. 0,25 atau 1/4. 4. Kan sama seperti setengah dikurangi dengan 1/4. Kemudian setengah di sini kita kan tadi sudah sepakat untuk yang di kolom kunci semuanya diubah menjadi 0 kecuali unsur kunci. Berarti setengah dikurangi dengan setengah dikalikan 1, 0. X3 1 dikurangi dengan setengah dikalikan B1-nya 0. B1 ini yang baru ya, bukan yang lama ya. Yang baru setengah dikalikan 0, 0 berarti 1 dikurangi 0, 1. 1. Kemudian S1 setengah dikurangi setengah dikalikan B1 yang baru. Berapa? Kok setengah sih? 0. 0 dikurangi setengah dikalikan B1 yang baru, yaitu setengah. Kita dapatkan
Seperempat. Negatif seperempat. Jangan lupa negatifnya. Karena dia awalnya 0. 0 dikurangi angka jadinya negatif dari angka tersebut. Kemudian untuk S2 dia setengah dikurangi dengan setengah dikalikan nilai B1 yang baru. Negatif setengah dikalikan setengah dikalikan negatif setengah. Dapatnya Seperempat. Jadi setengah di sini negatif dikalikan dengan negatif jadinya positif. Jadi setengah ditambah seperempat 3/4. Bisa dipahami 3/4 dari mana? Bisa, Bu. Oke, kemudian yang di kolom di sel solusinya 400 dikurangi dengan setengah dikalikan B1 yang baru yaitu 100. Jadi 400 dikurangi dengan 50. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. 350. Oke, good. Kemudian yang Z, baris Z 1 ditambah dengan 3 dikalikan nilai B1 yang baru 0, jadi sama dengan 0. 1 ditambah 0, 1. X1 negatif 2 ditambah dengan 3 dikalikan setengah. Dapat? Negatif 2 ditambah 3 kali setengah. 3 kali setengah? 3/2, 1/2. Positif. Ada negatif 2 di sana, maka kita mendapatkan negatif Setengah. Kemudian X2 ada negatif 3. Ini nggak usah dipikir panjang-panjang karena kita sudah membuat rumus ini untuk mengenolkan di sini selain unsur kunci berarti dia 0. X3 0 ditambah 3 dikalikan 0. Sama dengan 0. LED apa yang bisa aku bantu hari ini balik Malang dari siang isok megang. Bentar ya. S1 lanjutkan dulu aja. S1 0 ditambah dengan 3 dikalikan setengah maka sama dengan 3/2. 3/2. Kemudian 5 ditambah dengan 3 dikalikan negatif setengah. Berarti? Min 1/2 Negatif 6,5. Masa negatif? 3/2 kan 3 kali negatif setengah kan min setengah. 1/2 kan ya? Iya, Bu. Nah, 5 dikurangi 1/2 masa negatif? 3,5. 3,5. Berarti kita dapatkan 7/2 atau 3/2. Nah, solusinya berapa? 4.000 ditambah dengan 3 dikalikan B1-nya 100, dapatkan 4.000 plus 300. Nah, kita lihat di sini X3 1. Kemudian apakah ada angka 1 lagi di di slide-nya? Nggak ada. Tapi angka 1-nya pindah di X2. Maka kita bisa tulis X2 di sini. Nah, dari tabel kedua kita bisa mendapatkan titik solusinya adalah X1 berapa? 0. 0. X2 100. 100. X3 350. 30 dengan laba
atau profit 4.300. 300. Ini lebih tinggi, profitnya lebih tinggi daripada yang tabel pertama atau solusi pertama. Jadi kemungkinan ini juga lebih optimum. Akan tetapi kita lihat terlebih dahulu apakah fungsi tujuannya itu sudah tidak memiliki nilai negatif. Ternyata masih ada, gitu ya. Kalau masih ada, maka kita tetap harus lanjut untuk mengerjakan. Nah, ini nggak usah dipilih karena hanya ada satu-satunya di X1. Maka ini kita highlight sebagai kolom kunci, dan kemudian untuk baris kuncinya sama seperti sebelumnya, kita bagi solusi dengan nilai yang ada di kolom kunci. Didapatkan X2-nya dapat 200 dan X3-nya dapat 1400, sehingga di sini baris kuncinya adalah X2 karena rasionya yang paling kecil. Nah, ini baris kunci. Oleh karena itu di persimpangannya ini dialah yang disebut unsur kunci setengah. Nah, kita melakukan hal yang sama. Kita ubah semua unsur yang ada di kolom kunci itu menjadi 0 kecuali unsur kuncinya 1. Kita tulis terlebih dahulu. Ini tadi X3 dan ini tadi X2. Kita tulis dulu aja. Ini 1. Menjadikan yang unsur kunci ini 1, berarti setengah dikalikan berapa sehingga mendapatkan 1. Harus dikalikan dengan 2. Oleh karena itu, untuk semua unsur yang lainnya yang ada di baris kunci, ini juga dikalikan dengan 2. 0 dikalikan 2, 0. 1 dikalikan 2, 2. 0 dikalikan 2, 0. Setengah dikalikan 2, 1. Negatif setengah dikalikan 2, negatif 1. Dengan solusi dikalikan 2 menjadi 200. B1. Nah, sebentar ya, saya balas Bu Ani bentar aja. Bisa paham tapi ngantuk. Oke. Kita lakukan hal yang sama, kita transform untuk nilai-nilai di baris yang lain dengan menjadikan B1 sebagai acuan. Berarti di sini untuk B2 kita bisa dapatkan nilainya, yaitu nilai dari B2 yang pertama, B2 itu sendiri. Kita lihat di sini ada 1/4 nilai dari B2 yang terakhir, yang pertama 1/4, dan kita mau mengnolkan 1/4 ini. Berarti 1/4 harus dikurangi dengan 1/4. 1/4
dikalikan dengan B1. B1-nya kan 1. Berarti seperempat, iya, seperempat dikurangi, saya catat dulu. Seperempat dikalikan dengan 1, nanti hasilnya seperempat dan dikurangi seperempat tadi, yang nilai B2 awal sama dengan 0, bisa sama dengan 0. Kemudian untuk B0, kita mau mengenolkan si negatif setengah, maka nilai dari B0 sudah negatif, kita berikan nilai positif, yaitu nilai setengah, negatif setengah dienolkan, maka ditambah dengan setengah itu sendiri. Dan setengah ini dikalikan dengan si unsur kunci yang merupakan 1. Sehingga nanti bisa didapatkan 0. Oke, X3. X3, 0. Nilai yang pertama 0. Dikurangi dengan seperempat dikalikan 0. Tetap 0. Kemudian X1, nggak usah dipikir panjang, pasti 0. Kemudian X2, 0, dikurangi dengan seperempat dikalikan 2. Dapat berapa? Minus Minus 0,5. minus setengah, 0,5. Kok nggak jadi fraksi? Tadi belum saya itu ya? Sebentar. Oke, cool. Kemudian 1, yang X3, 1 dikurangi dengan seperempat dikalikan dengan 0. Tetap 1. Kemudian ini seperempat, negatif seperempat dikurangi dengan seperempat dikalikan dengan 1, maka Negatif 1/2. negatif berapa? 1. Negatif setengah, Bu. Yakin? Yakin? Oke. Keliru di sini. Oke, kemudian 3/4 dikurangi dengan seperempat dikalikan dengan negatif 1. Berarti 3/4 ditambah dengan seperempat didapatkan 1. 350 dikurangi dengan seperempat dikalikan dengan 200. Maka dapat berapa? 400. 300. Berapa? 300 atau 400? 300. 300. 350 dikurangi seperempat kali 200 kurangi 50, berarti kita dapatkan 300. Kemudian Z-nya 1 ditambah dengan setengah dikalikan 0, tetap 1. X1 setengah tadi yang mau dienolkan di kolom kunci, maka nggak usah dipikir panjang, jadi 0. Kalau kalian ini ya matok ini ya sudah kalian tulis seperti ini, tapi kalau kalian masih ngawang ya silahkan dihitung terlebih dahulu. Nastasya Abdul Hafiz sudah lulus. Kemudian X2 0 ditambah dengan setengah dikalikan dengan B1 didapatkan 1. Ya kan? 0 ditambah dengan setengah kali 2, 1. 0 tambah 1, 1. X3 0 setengah dikalikan 0, 0. S1 3/2 atau 1 setengah ditambah dengan setengah dikalikan dengan setengah dapat 2. Masa setengah kali setengah Seperempat. 1/4. 3 setengah 1 setengah ditambah seperempat
7 1,75. 1,75 itu berapa? 1/3/4. Ini yang 3,5. 1,3 per 4. 4. Berarti itu 7/4 ya? Iya, Bu. 1/4. Bentar, saya hitung dulu. 3/2 ditambah setengah dikalikan setengah 1/4. Jadinya 2, guys. 3/2 ditambah 1/4. 8/4. Jadinya 2. Oke, kemudian 3,5. 3,5 ini 7/2. 7/2 setengah berarti dikurangi ya, dikurangi 1/4 sekarang. Berapa? 7/2 dikurangi 1/4. Tiga 3,25, Bu. 3,25. Itu berarti fraksinya berapa itu? 3/4. 3/4. 13/4 ya? Iya. Solusinya 4.300 ditambah dengan setengah dikalikan B1. Setengah kali B1 100 tambah 4.300 4.400. Nah, kita mendapatkan laba lebih besar lagi 4.400 dengan tidak adanya nilai negatif pada nilai negatif yang dilihat bukan S1 S2 ya, melainkan di variabel keputusannya pada fungsi tujuan. Sehingga berdasarkan tabel 3, X1 berapa? Mendapatkan X1? No. Sorry. No. Sebentar. Ini sudah berubah, guys. Berarti ini yang ada nilai satunya, jangan melihat S1 ya, jangan melihat S1 S2 karena ini sudah berubah. Meskipun ada angka 1, tapi setelah ada formulasi seperti ini maka dia akan berubah. Di sini kita lihat di variabel keputusannya. Maka di sini kita dapatkan X1 dan di sini tetap X3. Sehingga didapatkan berapa? Nilai X1 200. 200. X2 0. master 300. Kemudian X3 300. 300 dengan laba maksimum 4.400. Nah, selesai. Kenapa selesai? Karena sudah tidak ada nilai negatif. Sebentar, saya pasang charger. Tidak ada nilai negatif di sini, sehingga didapatkan dari fungsi tujuan Z sama dengan 7x1, 8x2 ditambah dengan 10x3 dengan fungsi kendala 2x1, 3x2 dan ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 1000 dan fungsi kendala 2x1 plus x2 ditambah dengan 2x3 kurang dari sama dengan 800, maka solusi optimumnya ada di titik atau dengan memproduksi komponen B sebanyak 100, komponen C sebanyak komponen A sebanyak 200 dan komponen C sebanyak 300 dengan laba sebesar 4.400.
Jadi ini adalah solusi optimumnya. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Mau lanjut ke minimization, terus kemudian nanti akan saya berikan soal latihan. Silakan ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Bentar, saya ambil minum bentar ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini maximization. Jam 7.09. Oke. Oke, untuk minimization di sini kita memiliki fungsi tujuan. Apa ini namanya? Z sama dengan 3x1 tambah dengan 9. Kemudian fungsi kendala Oke. Kita memiliki fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 plus 9x2. Kita minimization, jadi mencari nilai minimum. Kemudian dengan fungsi kendala 2x1 ditambah 2x1 ditambah x2 lebih dari sama dengan 8, x1 ditambah dengan 2x2 lebih dari sama dengan 8, dengan x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk minimization kita dengan menggunakan metode simplex, maka kita harus mengubahnya ke tujuan maximization. Nah, caranya gimana? Untuk mengubah fungsi minimization ke maximization, itu kita tinggal mentranspos unsur-unsur yang ada di fungsi tujuan dan fungsi kendala. Gitu. Jadi katakan di sini kita gunakan matriks sekarang. Ini ada berapa berarti?
1, 2, 3, 3, 3, 3. Bisa ditambah lagi kah? Sebentar. Nggak bisa, bentar ya. Saya cari yang 3 saja. Manual. Sebentar. Collision. Matrix yang 3, 3. Loh, kok nggak harus bracket dari sini ternyata. Sebentar. Bracketnya dipasang dulu. Nah, ini. Oke. Nah, ini saya tulis terlebih dahulu yang fungsi kendalanya, baru fungsi tujuan. Karena fungsi tujuan ini adalah hasil, jadi saya taruh di paling bawah. Jadi biar ujung ke ujung. Ujung bawah sama ujung kanan gitu ya. Nah, sama seperti sebelumnya yang kita ambil adalah koefisiennya saja. Fungsi kendala yang pertama, 2x1 plus x2 lebih dari sama dengan 8. Berarti di sini kita bisa tuliskan X1-nya punya koefisien 2, X2-nya punya koefisien 1, dan dia lebih dari sama dengan 8 atau sama dengan 8 di sini. Kemudian kendala yang kedua, X1-nya koefisiennya 1, X2-nya 2, sama dengan 8. Lalu fungsi tujuannya 3x1 berarti dia 3. Kemudian X2-nya 9 dan Z-nya adalah 1. Nah, dari sini kita lakukan transpose. Saya copy dulu. Transpose ini berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu ya. Nah, baris yang pertama kita jadikan kolom terlebih dahulu. 218 baris dijadikan kolom. Kolom pertama juga, berarti di sini ada 2, 1, 8. Kemudian kolom kedua untuk baris kedua. Baris kedua ada 1, 2, dan 8. 2, 8. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Berarti di sini 3, 9, 1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan unsur-unsur untuk fungsi yang baru. Tetap sama, untuk yang paling akhir dan paling ujung kanan ini akan menjadi hasil dan juga menjadi fungsi tujuan. Nah, fungsi kendalanya ada di dua matriks di sel yang 1, 2 ini. Nah, di sini kita bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala baru. Dan ini sudah untuk fungsi maximization. Fungsi tujuan ada di paling bawah, sama seperti ketika awalnya tadi 391 ini dari fungsi tujuan, maka kita juga akan mendapatkan fungsi tujuan dari baris yang paling akhir, yaitu 881. Sehingga di sini kita ubah, jangan menggunakan X1, X2 lagi karena sudah ditranspose gitu ya. Maka ini anggap saja P untuk profit karena maximization. P sama dengan dia kan 1. Berarti variabel, saya tulis dulu di sini.
variabel keputusan 1 berubah menjadi apa ini? Y1. Variabel keputusan 2 berubah menjadi Y2. Ini ya. Di sini untuk Y1 dan sini untuk Y2. Berarti untuk fungsi tujuan P1, P sama dengan 8 Y1 ditambah dengan 8 Y2. Nah, fungsi kendalanya untuk fungsi kendala yang pertama menjadi 2 Y1 ditambah dengan Y2. Nah, karena ini sudah menjadi maximization, maka untuk tanda ini akan menjadi kurang dari sama dengan 3. Tapi kita langsung saja memformulasikan untuk nanti diselesaikan dengan simplex, maka kita tambahkan S1 sama dengan 3. Kemudian untuk fungsi kendala yang kedua, kalian masih dengan saya kah? Atau saya ini ngomong sendiri? Oke, kemudian fungsi kendala kedua, dia Y1, jadi yang di sebelah sini ini untuk Y1, Y2 hasil gitu ya. Y1 tambah dengan 2 Y2. Untuk fungsi kendala kedua, maka kita berikan variabel slack kedua, S2 sama dengan 9. Nah, kita sudah mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi kendala. Oleh karena itu, di sini untuk fungsi tujuannya akan berubah menjadi nilai yang akan dimaksimumkan tetap positif, harus tetap positif, sehingga kita mendapatkan 8 dikurangi 8, P dikurangi 8Y1 dikurangi dengan 8Y2 sama dengan 0. Nah, kita pajang di sini. Ini berubah jadi P. Jadi yang kita miliki di sini variabel keputusannya untuk yang simplex, jangan melihat X1, X2 yang di atas. Itu menjadi Y1, Y2. Nah, ini saya hapus. Nah, di sini ada variabel slack 1 dan variabel slack 2. Untuk fungsi minimization, menyelesaikan minimization pada simplex yang kemudian kita ubah menjadi maximization, maka solusinya nanti akan ada di variabel slack-nya. Nah, karena variabel slack ini nanti merupakan solusi bagi penyelesaian minimization, maka saya akan langsung mengubah S1 ini menjadi X1 dan S2 ini menjadi X2. Bisa dipahami di sini? Bisa dipahami kah? Ini kenapa saya ubah X1, X2? Bisa. Oke. Saya ulangi bagi yang mungkin masih agak ngantuk. Tadi kan pertamanya adalah memberikan variabel slack untuk masing-masing fungsi kendala. S1 untuk fungsi kendala pertama dan S2 untuk fungsi kendala kedua. Nah, khusus untuk menyelesaikan masalah minimization dengan simplex, kita harus mengubahnya ke maximization, sehingga tadi kita lakukan transpose gitu ya. Oleh karena itu, untuk solusi dari fungsi seperti ini yang dilakukan transpose itu bukan pada variabel keputusannya, melainkan ada pada si variabel slack-nya di S1, S2. Oleh karena itu di
sini saya langsung mengubah S1 sebagai X1 dan S2 sebagai X2. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, good. Sekarang kita langsung masukkan saja nilai dasarnya. T blue 0 berarti. Ini jadi P. P1, Y1 negatif 8, Y2 negatif 8, tidak memiliki variabel slack, berarti 0, 0, dan solusinya 0. Kemudian fungsi kendala kedua, pertama, 2Y1, 1Y2, dan memiliki satu variabel, P-nya 0, Y-nya 2, Y1 2, Y2 1, dan X1-nya 1, X2-nya 0, hasilnya sama dengan 3. Fungsi kendala kedua, Y1-nya P-nya 0, Y1-nya alhamdulillah 1, Y2-nya 2, tidak memiliki X1 melainkan X2 sama dengan 9. Nah, di sini kita identifikasi yang memiliki angka 1 dari variabel basic selain variabel keputusan, yaitu X1 dan X2. Sekarang kita identifikasi. Kita identifikasi mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 2 angka negatif, angkanya juga sama. Nah, kalian pilih salah satu nggak masalah, yang mana saja, tidak jadi soal. Oke, dari Y1 saja. Ini adalah kolom kunci. Nah, sama seperti sebelumnya, kita cari baris kuncinya dengan membagi solusi dengan nilai yang ada di kolom kunci. 1,5 dan 9. Didapatkan 1,5 dan 9, sehingga yang paling kecil adalah di baris X1. Dan untuk 2 ini adalah dia unsur kunci. Nah, kemudian kita buat tabel yang baru. Oke, kita buat tabel yang baru, di mana sama seperti sebelumnya, untuk yang di kolom kunci semuanya diubah menjadi 0 kecuali unsur kuncinya berubah menjadi 1. 2, biar menjadi 1 maka dibagi dengan 2 bilangan itu sendiri, kita dapatkan 1, sehingga untuk yang lainnya juga dibagi dengan 2. 0 bagi 2, 0. 1 dibagi 2, 1,5. 1,5, 0, dan 3 dibagi 2, 3/2 atau 1,5. Kemudian ini adalah B0, B1, B2. Nah, untuk mendapatkan yang B2, tadi yang mau kita dapatkan angka 0 di semua unsur kolom kunci, kecuali unsur kunci. Sehingga untuk B2, yang pertamanya adalah 1, nilai dari B2 harus dikurangi dengan angka B2 itu sendiri, yaitu angka 1. Sehingga di sini 1 dikalikan dengan yang di unsur kunci atau yang di baris kuncinya ini tadi adalah 1. Berarti langsung B1. B2 kurangi B1. 1 dari mana? Satunya adalah ini. Nilai dari
nilai dari apa itu namanya? Nilai dari B2 yang ada di kolom kunci. Gitu. Karena 1 maka nggak usah ditulis, atau kalian mau tulis 1 B1 juga nggak masalah, terserah. Tapi di sini bisa B2 dikurangi B1. Nah, kemudian untuk B0-nya sama. Jadi kita mau mengenolkan negatif 8. Negatif 8 ada di B0. Karena dia sudah negatif, maka kita berikan nilai positif. Positif berapa? Karena di situ yang mau dinolkan adalah 8, maka positif 8 dikalikan dengan unsur kunci atau nilai-nilai yang ada di baris kunci. Karena yang pas di bawahnya negatif 8 ini tadi adalah 2 unsur kuncinya, 1 unsur kunci yang barunya, maka kita langsung saja B1 seperti ini. Oke, untuk yang pertama, X2 0 di B2 ya, 0 dikurangi dengan B1 0, 0. Kemudian ini nggak usah dipikir, pasti 0. 2 dikurangi B1. Kemudian 1/2. 2 dikurangi dengan B1 yang baru, setengah. Berarti kita dapatkan 1/2 atau 3/2. 0 dikurangi dengan B1 setengah. Berarti negatif setengah. Dan X2 1 dikurangi dengan 0 tetap 1. Nah, kemudian terakhir 9 dikurangi dengan B1, solusi yang baru. B1 yang baru, ini adalah 1/2, berarti didapatkan 7/2. 7,5. 7/2 atau 15/2. Kemudian yang di baris 0, 1 ditambah dengan 8 dikalikan dengan nilai yang ada di B1. Jadi kalau mengalikan dengan B1 adalah yang langsung di bawahnya ya, bukan di unsur kunci. Berarti ini tetap 1. Nggak usah dipikir, ini tetap langsung saja 0. Kemudian negatif 8 ditambah dengan 8 dikalikan dengan setengah. Jadi plus 4. Negatif 8 ditambah 4 didapatkan negatif 4. X1 0. 0 ditambah dengan 8 dikalikan setengah. 4. Dapat positif 4. 4. Kemudian X2 0 ditambah dengan 8 dikalikan dengan di bawahnya tetap 0. Nah, berapa solusinya? 8 dikalikan dengan 3,5. Ya kan? 0 ditambah dengan 8 kali 3,5. Berarti tinggal 8 kali 3,5. Dapat 12. Nah, dari sini kita identifikasi lagi. Untuk basicnya di sini, apakah berubah? Iya. Sudah tidak X1 lagi, melainkan Y1. Nah, X2 dia tetap memiliki angka 1. Nah, dari tabel pertama, kita bisa mendapatkan solusi berapa? Nah, kalau seperti ini dilihat, yang kita lihat untuk mencari solusinya adalah di X1 dan X2-nya. Karena ditranspos, sebelumnya seharusnya variabel keputusan ternyata kemudian menjadi variabel slack gitu ya, sehingga kita mendapatkan solusi untuk minimization adalah dari yang di sini kita anggap slack, yaitu X1, X2. Yang dilihat adalah langsung pada angka di B0. B0 ini karena merupakan hasil di fungsi tujuannya P. Sehingga di sini bisa didapatkan X1 dengan memproduksi X1 itu 4 dan X2 0, maka kita
kita nggak sebut P lagi, melainkan Z. Tadi P, tapi kemudian ketika kita mengubahnya kembali, maka kita dapatkan fungsi tadi Z kan yang pertama, Z sama dengan 12 gitu untuk ini. Oke, karena masih ada nilai negatif pada fungsi pada variabel keputusannya di baris tujuan atau di fungsi tujuan, maka kita harus melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Caranya sama seperti sebelumnya, kita cari rasio untuk melihat yang terendah. Saya tandai terlebih dahulu. Berarti ini kolom kuncinya adalah di Y2. Dan untuk mencari baris kunci, maka solusi dibagi dengan nilai yang ada di Y2. Dicari yang terkecil, yaitu di Y1. Sehingga didapatkan di sini untuk unsur kuncinya adalah setengah. Unsur kunci setengah, dan kita langsung transformasi, kita mau menjadikan si setengah ini adalah 1. Berarti dikalikan dengan 2. Yang lainnya juga harus dikalikan dengan 2. 0 kali 2, 0. 1 kali 2, 2. Setengah kali 2, 1. 0 kali 2, 0. 1 setengah dikalikan 2, 3. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, ini B1. Kemudian kita dapatkan B2. Intinya mau mengenolkan semua nilai yang ada di kolom kunci kecuali unsur kuncinya, sehingga di sini nilai dari B2 itu sendiri, karena di sini adalah 1 setengah atau 3/2 gitu ya, maka 3/2 itu harus dikurangi dengan 3/2 itu sendiri, dikalikan dengan B1 sebagai baris kunci. Kemudian B0 kita bisa dapatkan dengan berusaha untuk mengenolkan nilai yang ada di B0, nilai negatif ini. Nilai B0 karena sudah negatif, maka kita berikan angka positif. Berapa yang mau dinolkan? 4. Berarti kita beri 4 di sini dikalikan dengan nilai pada baris kunci B1. Sehingga X2 di sini untuk P 0 dikurangi dengan 3/2 dikalikan dengan 0, 0. Kemudian 0 dikurangi dengan 3/2 dikalikan 2. Maka didapatkan negatif 3 Y2. 3/2 dikurangi dengan 3/2 dikalikan 1. 0. 3/2 kurangi 3/2. Ini juga nggak usah dipikir karena ini yang mau dienolkan semua. X1 negatif setengah dikurangi 3/2 dikalikan 1. Didapatkan negatif 2. Pintar. 2. X2 1 dikurangi 3/2 dikalikan 1. Dapat negatif 0,5. berapa? Negatif 0,5. Negatif 0, yang mana ini? 1. Masa negatif 0,5? 1 dikurangi 3/2 dikalikan B1-nya 0. Dapat 1. Tuh. Kan 3/2 kali 0, 0. 1 dikurangi 0, 1. Solusinya 7
7,5 dikurangi 3/2 kali 3. Oke, kita dapat 3. Kalau fraksi ya agak menyita waktu untuk perkalian, pembagian, penjumlahan pula. Oke, kita dapatkan solusinya adalah 3. Kemudian untuk B0 P1 ditambah dengan 4 dikalikan 0 dapat tab 1. Y 0 ditambah 4 dikalikan dengan 2 dapat 28. 8. good. Y2 nggak usah dipikir panjang, dapat 0. Kemudian X1 4 ditambah dengan 4 16. dikalikan 1 dapat 16. 8. 8. X2 nya 0 ditambah dengan 4 dikalikan 0 0. 0. Solusinya 12. 12 ditambah dengan 4 dikalikan B1 4 kali 3 12 tambah 12 24. 24. Nah, dari tabel 2 kita dapatkan solusinya adalah X1 berapa? 8. 8. X2 0. 0. Profitnya 8. 24. 24. Nah, inilah karena sudah tidak memiliki nilai negatif, maka inilah solusi optimumnya, yaitu ketika X1 yang diproduksi adalah 8, X2 tidak diproduksi, sehingga di sini hasil optimumnya adalah 24. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, baik, itu saja untuk hari ini yang simplex. Yang untuk Big M saya jelaskan pertemuan selanjutnya ya. Kemudian ini nanti akan saya berikan soal latihan untuk maximization sama minimization. Udah nggak ada yang ditanyakan beneran? Baik, sepertinya memang tidak ada. Kalau sudah tidak ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan,